Warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi ondelis ondelista dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mereview sepeda yang cukup langka keberadaannya di Indonesia, yaitu sepeda merek Hermes model Demes atau model cewek. Yuk kita langsung saja review. Kita mulai dari atas, mulai dari stangnya. Modelnya penampakannya seperti ini. Keninya model keni pendek ya. Ini dari bentuknya ini kelihatannya masih asli, ini baut-bautnya ini. Keninya model pendek, dan kemudian ini penampakan stangnya sudah termakan usia, sudah berkarat, tapi ini justru menambah seni ke antikannya. Terus kemudian ini pion-pionnya penampakannya seperti ini, mirip-mirip model Inggrisan ya, pion-pionnya mirip. Terus kemudian ini penampakan handle remnya, ini agak lain model handle remnya dari model Inggrisan. Kalau model Inggrisan biasanya ini agak pipih di sininya, di ujungnya, tapi ini modelnya membulat ya, ini lebih membulat. Nah ini seperti ini membulat ya. Sama yang kanan juga, ini modelnya handle-nya juga membulat. Ini seperti ini. Nah ini model leher stangnya seperti ini. Terus kemudian untuk handpad menggunakan handpad variasi ini, contohnya variasi handpad kayu dan handpad kayu. Yang kanan juga, yang kiri juga seperti ini. Terus kemudian untuk bel masih menggunakan bel ini modelnya. Nah ini logonya seperti ini, oke ya. Logo belnya model kering ya. Kita bunyikan sekali lagi. Nah ini model belnya kemungkinan juga masih bawaan ini. Belnya nih seperti ini yang jarang kita temui. Kemudian kita turun ke bawah. Nah ini penampakan tadi, struktur remnya seperti ini modelnya. Terus kemudian untuk holder, masih holder bawaannya. Holdernya menggunakan holder bawaannya ya, model H miring. Model H miring, H tapi miring, model form italik ya. Model H miring, bukan seperti H-nya Hercules, tapi H-nya model H italik modelnya. Nah seperti ini makanya ya, italik H miring, masih bawaannya holdernya. Kemudian kita turun ke bawah, ini penampakan komnya, kom setirnya yang atas ini masih bawaannya modelnya seperti ini, masih ori ya, nama seperti ini. Kemudian ini keni yang atas tanpa coak, modelnya seperti ini ya, tanpa coak yang atas. Kemudian ini penampakan stick remnya, rem karet yang depan, dan ini stem karet yang belakang. Kemudian kita turun ke bawah. Nah ini mereknya, ini pakunya ini masih ori, kelihatannya terbuat dari aluminium, jadi tidak berkarat. Nah ini penampakannya, tulisannya seperti ini, Hermes, ada di atasnya tertulisan high grade. Terus kemudian ini di atasnya ada orang, mirip-mirip orang zaman purba ya, berpakaian zaman purba, membawa senjata pentungan dan memegang singa. Nih mirip singa, mirip-mirip emblem merek Philips ya, mirip-mirip tapi beda, sekilas mirip emblem Philips. High grade, bahannya Hermes, paku kelingnya 3, masih ori, ini terbuat dari aluminium nih paku kelingnya. Seperti ini yang sepeda yang cukup jarang kita temui di Indonesia keberadaannya. Kemudian kita turun ke bawah. Nah ini model tube-nya
model tubnya seperti ini, atau model keningnya yang bawah seperti ini, tanpa cowak ya, tanpa cowak modelnya seperti ini. Kemudian ini kom bawahnya seperti ini, komset bawahnya seperti ini, si bawahnya. Terus kemudian ini bentuk splaybornya ini modelnya agak mengkotak ya, mirip-mirip sepeda Jerman, agak mengkotak, mirip sepeda Jerman. Kemudian ini cangkang remnya modelnya seperti ini. Terus ini model garpunya modelnya seperti ini, ada semacam lehernya ya, ada pundaknya seperti ini modelnya. Kemudian kita turun ke bawah, di sini ada klemnya. Klem ini masih ori, ini katanya ini baut-bautnya masih ori klem. Dan ini penampakan rem karetnya seperti ini. Ini tadi penampakan garpunya seperti ini. Kemudian untuk depan menggunakan hub, masih bawahnya lubang 32 ya, 32 itu di ada penampakan lubangnya untuk memberi perumas seperti ini penampakan hubnya. Kemudian untuk velg menggunakan velg Dunlop lubang 32, ini bekas rem karet ya, ini termakan atau bekas rem karet. Untuk ruji menggunakan ruji jumlah 32. Kemudian untuk bahan menggunakan baso alu hitam biasa. Kemudian kita agak ke belakang. Nah ini penampakan tadi ya, sambungan kening-keningnya, ini rangka yang depan seperti ini. Terus kemudian ini kening yang tadi, kening yang bawah seperti ini. Ini penampakan struktur remnya, rem belakang ya, rem karet yang belakang modelnya antik seperti ini, jarang kita temui di sepeda-sepeda lain. Seperti ini penampakannya. Kemudian ini frame-nya, frame yang melengkung, Untuk sanggan menggunakan sanggan 1 tengah, ini cukup tebal sanggannya. Terus ini frame-nya yang bawah ya, seperti ini. Frame-nya yang bawah seperti ini. Terus kemudian ini penampakan kawatnya, kawat rem karet yang menuju ke rem belakang seperti ini. Kemudian ini as tengahnya menggunakan as, ini modelnya seperti ini, masih ori ya, ini bawaannya masih bawaan modelnya seperti ini, as tengahnya. Terus kemudian untuk enggolan juga masih ori, modelnya membulat ya, bukan mengotak tapi membulat. Terus kemudian untuk pedalnya menggunakan pedal kayu ya, ini pedal kayu, variasi kayu. Dan kita agak ke atas. Nah ini struktur atau ya, ini seperti semacam klem untuk menyempit struktur rem karet yang belakang. Itu penampakannya seperti ini. Struktur rem karet yang belakang. Dan ke atas ini kening juga, ini sambungan frame yang melengkung ini dengan frame yang vertikal. Ini seperti ini ke atas. Nah ini di bawah ini di sini ada nomor serinya ya, padu padan huruf dan angka. Terus kemudian untuk jagak sadel menggunakan jagak sadel 7. Terus kemudian sadelnya menggunakan sadel parkit ya, seperti ini. Akan sadel parkit seperti ini. Kemudian kita ke bawah lagi. Kemudian ini penampakan holder pompanya. Holder pompanya modelnya pipih, mirip-mirip holder pompa sepeda BSA ya, mirip-mirip. Ini pipih, ini modelnya pipih. Yang bawah juga pipih. Ini pompanya menggunakan pompa besi ini. Kemudian kita turun ke bawah. Nah ini model rangkanya seperti ini. Ini juga ada masih sisa, ada list ini, list cat ini masih di sini tertinggal nih.
Kemudian tadi remnya, rem karet, cangkang rem karet yang belakang seperti ini. Di sini ada klem, juga baut-bautnya juga masih ori. Kemudian ini penampakan spakbor ya, spakbor yang belakang sisi depan seperti ini, modelnya mengkotak. Seperti ini tadi penampakan spakbor depan sisi belakang ya, modelnya ini seperti ini, agak mengkotak ya. Sini penampakan cakak spakbornya modelnya seperti ini. Kita agak ke atas. Nah, ini model-model bautnya, kelihatannya ini sudah pernah di repair bautnya. Kita turun ke belakang, ke bawah. Ini model-modelnya seperti ini, rangkanya ya, modelnya seperti ini. Kemudian untuk kunci menggunakan kunci Trelok, menggunakan kunci pengaman Trelok buatan Jermania, Trelok. Kemudian untuk boncengan atau bagasi menggunakan bagasi seperti ini. Kelihatannya ini ada yang hilang satu, besinya ini, yang besi yang melintang ini yang satu, modelnya seperti ini, cagaknya seperti ini. Kemudian ini penampakan supitan yang belakang ya, penampakannya seperti ini. Kemudian ini penampakan framenya yang atas seperti ini. Kemudian hub belakang menggunakan hub belakang lubang 40. Kalau yang tadi yang depan menggunakan hub lubang 32, kalau yang belakang menggunakan hub lubang 40. Untuk velg dan lap rem karet bekas ya, bekas rem karet ini sudah termakan usia, sudah terkikis oleh rem karet ini, sudah bertahun-tahun seperti ini. Dan ini penampakan spakbornya yang belakang, modelnya agak mengkotak seperti ini. Kemudian untuk stoplan belakang menggunakan stopan seperti ini ya, biasa, bulat biasa. Ini penampakannya. Terus kemudian ini menggunakan juga standar babi atau jagrak babi ini. Kemudian kita geser dulu sepedanya biar kelihatan terang. Kemudian kita review ke sisi sebelah kanan sepeda. Nah, ini penampakannya, cagak spakbor yang sebelah kanan tadi sama juga yang kiri tadi juga seperti ini modelnya. Di sini juga ada klem ya, seperti ini, mirip punyanya Gazelle yang seri tua. Ini penampakan spakbornya tadi yang mengkotak. Ini penampakan velg. Terus kemudian ini kita agak ke depan, ini penampakan rangkanya ya, rangka melintang. Terus kemudian ini kuncinya, kunci menggunakan kunci Trelok tadi. Kemudian ini penampakan katengkas, katengkasnya masih utuh dan seperti ini juga, mani juga ciri khas sekali ya, klemnya modelnya jarang kita temui model seperti ini. Kemudian ini rem supitan yang sebelah kanan ini juga ada klemnya di sini. Kemudian ini penampakan katengkasnya, ini sudah termakan usia ya, ada yang berlubang tuh, mungkin kena sesuatu jadi berlubang. Dan tak depan, kemudian ini juga menggunakan les katengkas ya, model chrome ya. Kemudian untuk gear depan kita coba buka. Agak sulit ya. Kita buka terlebih dahulu. Agak sulit membukanya, tapi ini masih bawaannya ya, gearnya. Gearnya modelnya seperti ini ya, agak kelihatan ya. Ini agak sulit ini. Ini bisa, nah, modelnya seperti ini.
modelnya menggunakan mirip-mirip kepunyaannya, sekilas mirip-mirip Wonggers ya. Seperti ini. Terus asalnya juga masih ori. Terus kemudian ini ingkol kaliannya juga masih ori, membulat. Terus kemudian pedal yang kanan menggunakan pedal kayu, variasi kayu seperti ini. Kita tutup kembali. Ini di sini di antekasnya di sini juga ada lubang nih untuk memberikan pelumas ini modelnya. Ini penampakan tadi rem karetnya, cangkang rem karet yang belakang. Terus ini penampakan frame-nya yang ke atas tadi seperti ini. Kemudian ini penampakan frame-nya yang melengkung ke atas seperti ini ya. Di sini juga masih ada sisa-sisa les catnya juga. Ini masih ada ini ya. Les punya masih ada les yang tertinggal ini di sini. Kemudian tadi klem rem karet yang belakang. Ini penampakan tadi. Terus kemudian untuk lampu menggunakan lampu Bosch buatan Jerman. Lampu Bosch buatan Jerman. Total. Bosch buatan Jerman. Bawah ini penampakan kening-keningnya tadi ya, kening-keningnya ini atas, ini bawah, ini penampakan garpunya, ini ada pundaknya, di sini ada pundak untuk tutupnya. Ini penampakan tadi spakbornya yang belakang mengkotak. Terus kemudian ini penampakan jaket spakbornya yang depan sebelah kanan. Kemudian ini penampakan fork atau garpunya. Kemudian ini cangkang remnya yang dari sisi sebelah kanan. Dan untuk dinamo menggunakan dinamo Bosch, masih satu set dengan lampunya tadi ya, buatan Jerman, dinamo Bosch. Kemudian untuk hub yang depan tadi menggunakan hub lubang 32, velg menggunakan velg Dunlop lubang 32, jeruji 32. Kemudian ini penampakan spakbornya ya, modelnya ciri khas sekali, agak mengkotak seperti ini. Nah, ini penampakan sepedanya dari tampak samping kanan. Ini penampakan sepedanya dari tampak depan. Dan ini penampakan sepedanya dari tampak samping kiri. Dan ini penampakan sepedanya dari belakang. Nah, kiranya hanya itu review yang bisa sampaikan kali ini. Mungkin kalau ada masukan maupun tambahan dari rekan-rekan Onlista bisa ditambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.